Yaitu ngerasa stuck, apalagi di situasi kondisi kayak gini, kayak ngerasa belajar online tuh melelahkan banget. Halo, jumpa lagi dengan Papaski, dan kali ini Papaski mau sharing tentang sebuah pertanyaan yang mungkin menjadi kegelisahan adik-adik yang saat ini sedang berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Banyak banget nih yang tanya-tanya atau curhat tentang perihal kalau misalkan dia sudah belajar maksimal, sudah optimal, tapi ternyata ketika sudah ngikutin tryout, hasilnya masih tetap stagnan gitu. Bahkan ada sebagian yang ngerasa dia sudah belajar maksimal, sementara temennya nggak belajar, ternyata nilai temennya jauh lebih tinggi gitu. Nah, apakah yang salah atau cara belajarnya, atau memang kemampuan kita yang lemah? Nah, kali ini Pak Faski mau membedah itu dan bakal kasih tips buat adik-adik semua agar bisa meningkatkan nilai tryout untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe channel ini. Sebenarnya ini umum kok terjadi buat kamu yang sedang berjuang belajar mati-matian untuk memperjuangkan perguruan tinggi negeri. Jadi ingat ya, nggak hanya kamu doang yang ngerasain, tapi mungkin hampir sebagian siswa di seluruh Indonesia juga ngerasain yang sama, yaitu ngerasa stuck, apalagi di situasi kondisi kayak gini, kayak ngerasa belajar online tuh melelahkan banget gitu. Nah, maka dari itu kali ini Papa sih mau kasih 3 tips buat kamu belajar agar bisa maksimal di situasi pandemi seperti ini. Oke, tips yang pertama yang harus ada dilakukan adalah ubah cara pandang adik-adik. Kenapa harus dirubah? Karena cara pandang ini akan berdampak pada emosi adik-adik. Emosi itu nanti ngaruh kepada motivasi adik-adik dalam belajar. Nah, contohnya cara pandang yang harus diperbaiki adalah yang pertama, adik-adik pengen belajar cepet bisa. No, nggak ada itu dalam kamus manapun. Yang namanya belajar itu ya proses. Proses itu nggak ada yang instan. Terus yang kedua, cara pandang yang harus ada dirubah itu kayak misalnya ngerasa gini, aku udah belajar tapi stuck gini. No, sebenarnya kalau ada yang ngerasa kayak gitu, secara tidak langsung setiap belajar ada di kemampuannya itu bertambah kok. Hanya saja kadang ada di tuh nggak ngerasa gitu, karena memang setiap tryout ada di ketemu dengan masalah-masalah baru yang akan ada di hadapin kayak gitu. Tips yang kedua, evaluasi cara belajarnya. Jadi bisa jadi sebenarnya kenapa nilainya adik-adik tetap stuck di situ bukan karena kemampuan adik-adik kurang. Bisa jadi caranya adik-adik yang masih belum efektif. Nah, kakak mau ngutip nih kata-kata dari Einstein. Einstein tuh pernah bilang gini, definisi kegilaan itu orang menginginkan suatu perubahan tapi melakukan dengan cara yang sama terus-menerus. Kayak gitu. Nah, sama nih kayak adik-adik, pengen nilainya berubah tapi cara belajarnya nggak dirubah. Misalkan gini, oke, waktu aku belajar 1 hari 1 jam nilaiku bisa tembus 500. Terus adik-adik pengen nambah jadi 600 sampai 700. Nggak bakalan terjadi dengan cara belajar 1 jam kemampuan adik-adik akan meningkat, enggak gitu. Jadi bisa jadi harus ada yang dirubah nih. Nah, contohnya apa nih yang bisa diterapin nih? Nah, yang diterapin adalah adik-adik mengerahkan semua indera, 5 indera itu, panca indera adik untuk aktif selama proses belajar. Contohnya apa Kak? Contohnya yang pertama, adik-adik harus menulis atau mencatat. Yang kedua, adik-adik harus merekam itu. Dan yang ketiga, adik-adik harus sering ngelatih dengan ngerjain soal. Terus yang keempat, bisa jadi adik-adik kayak nyoba jelasin di depan cermin aja gitu. Jadi adik-adik melibatkan semua indera yang adik-adik miliki gitu. Nah, cara ini sudah terbukti dan kakak dapatkan dari lulusan terbaik Universitas 11 Maret. Di cara belajar itu ngelibatin semua indera. Jadi jangan hanya berpacu nonton video doang terus langsung bisa. Enggak mungkin bisa gitu. Harus disertai dengan yang lainnya gitu. Tips yang ketiga, dan mungkin ini adalah tips yang paling berat buat adik-adik semua, yaitu konsistensi atau istiqomah atau sabar gitu. Nah, ini penting banget dan harus ada dilakuin, karena dengan ngelakuin proses belajar itu melelahkan dan emang capek banget kalau tidak tidak sabar atau tidak
disiplin, ya adik-adik akan ngerasa dikit-dikit udah capek gitu. Nah, Pak Paski mau ngutip nih tips dari atau quote dari Imam Syafi'i yang dia pernah bilang gini, kalau kamu tidak sabar dengan lelahnya belajar, maka kamu siap-siap akan menerima pedihnya kebodohan gitu. Jadi ini yang harus adik-adik semua pahamin, dan semoga 3 tips ini bisa adik-adik terapkan dan pelan-pelan adik-adik lakuin, dan semoga bisa membantu adik-adik semua. Nah, kalau yang lain punya tips lain, bisa banget kasih tipsnya di kolom komentar dan kita diskusi di situ. Sekian tips dari Pak Paski, semoga adik-adik semua berhasil. Dadah!